Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya kelas 11 AKL 1, AKL 2, dan AKL 3. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rasa syukur untuk bisa menjalani hari ini dengan semangat dan bahagia. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas secara singkat mengenai pengertian dari surat setoran pajak beserta fungsi-fungsi dari surat setoran pajak serta jenis-jenisnya. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih dengan topik surat setoran pajak. Namun kali ini kita akan membahas berbagai hal seperti yang pertama, mengenai cara pengisian surat setoran pajak atau SSP, kemudian yang kedua surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau SSPCP, dan yang ketiga surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan anak-anak semua bisa menjelaskan petunjuk dan bisa melakukan pengisian surat setoran pajak atau SSP. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengisi surat setoran pajak tersebut, dan nanti untuk tugasnya anak-anak akan diberi tugas mengisi surat setoran pajak. Ibu akan berikan file Excel-nya untuk anak-anak bisa kerjakan di sana, dan nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom atau melalui WhatsApp Ibu. Seperti itu, seperti biasa. Nah, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran, yaitu mengenai petunjuk pengisian formulir surat setoran pajak atau SSP. Nah, yang pertama itu Ibu sudah tampilkan foto mengenai SSP yang lembar pertama yang untuk arsip wajib pajak. Itu ada anak-anak bisa lihat ada NPWP, ada nama WP, alamat WP, kayak gitu kan. Nah, pengisiannya seperti apa? Nah, untuk kolom NPWP itu diisi nomor pokok wajib pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi kan ketika seorang wajib pajak itu memiliki NPWP, itu bisa dimasukkan ke kolom NPWP tersebut. Nah, jika wajib pajak tersebut belum memiliki NPWP, maka yang pertama, NPWP itu bisa diisi dengan untuk wajib pajak bentuknya badan usaha. Badan usaha itu ya kayak perusahaan kayak gitu, bukan pribadi. Itu bisa diisi dengan 01 000 000 000 terus XXX 000. Nah, untuk yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi itu diisi dengan 04 000 000 XXX 000. Jadi yang membedakan adalah angka yang di depan itu, kalau yang badan itu 01, sementara untuk yang wajib pajak orang pribadi itu 04, itu ada kode bentuk badan atau orang pribadinya. Kemudian XXX itu bisa diisi dengan apa? XXX itu nanti diisi dengan kode domisili KPP untuk membayarkan pajaknya itu. Jadi nanti sudah ada daftar kode-kode domisili dari KPP itu nanti bisa diisi, misalkan Surakarta itu nanti kodenya berapa bisa diisi di NPWP yang XXX itu. Nah, untuk selanjutnya adalah nama wajib pajak. Nama wajib pajak ya sudah jelas diisi dengan nama wajib pajaknya. Begitu pula juga dengan alamat. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang dicantumkan dalam surat keterangan terdaftar atau SKT. Nah, sementara untuk wajib pajak yang belum punya NPWP, untuk nama dan alamat nanti diisi secara lengkap sesuai dengan KTP-nya. Jadi harus sama dengan KTP atau kartu identitas lain yang sah, bisa pakai SIM atau apa, pokoknya alamatnya harus menggunakan alamat sesuai dengan kartu identitas yang sah. Kayak gitu. Biasanya KTP atau enggak SIM kayak gitu.
Yang selanjutnya adalah mengenai kolom dari NOP dan alamat objek pajak. Nah, itu nanti diisi apa? Yang pertama, untuk NOP. Untuk NOP nanti ada diisi dengan sesuai dengan nomor jual objek pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Nah, untuk alamat objek pajaknya itu ya berarti alamat dari objek pajaknya tersebut itu ada di mana yang sesuai dengan SPPT. Nah, untuk yang khusus bagian NOP dan juga untuk alamat objek pajak itu tidak wajib untuk diisi oleh semua wajib pajak. Maksudnya gimana? Jadi bagian NOP dan alamat objek pajak itu nanti hanya digunakan apabila ada transaksi-transaksi yang berhubungan sama tanah atau bangunan, misalnya kayak transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau kegiatan-kegiatan membangun seperti itu baru ada objek pajaknya, karena nanti diisi alamat objek pajak sama nomor objek pajaknya. Tapi kalau nggak ada transaksi tersebut ya nggak perlu diisi gitu. Jadi untuk formulir SSP itu tidak wajib semua formulir atau setiap kolomnya itu wajib diisi, itu enggak. Jadi kalau misalkan ada datanya atau memang punya itu bisa diisi. Kalau tidak ada transaksi seperti itu ya tidak perlu diisi gitu. Untuk selanjutnya adalah kode akun pajak, kode jenis setoran, dan uraian pembayaran. Yang pertama dari kode akun pajak dulu. Jadi kode akun pajak itu nanti apa? Kode akun pajak itu digunakan atau diisi dengan kode akun pajak yang ada untuk jenis pajak yang akan disetor atau dibayarkan. Jadi ini SSP itu gunanya untuk mau bayar apa? Misalkan untuk bayar PPh 21 atau PPh 22 atau misalkan PPh 25 yang angsuran pajak, atau misalkan PPN itu juga bisa. Itu kan nanti setiap kode jenis pajak itu kan punya kodenya sendiri-sendiri, akun pajaknya punya kode sendiri-sendiri. Nah, itu nanti kalian bisa cari di internet atau di Google, misal kode akun pajak untuk PPh pasal 21 kayak gitu, nanti akan muncul kodenya berapa. Nah, kalian masukkan di kolom yang kode akun pajak. Nah, bedanya sama kode jenis setoran apa, Bu? Nah, beda. Kalau yang di kode jenis setoran itu nanti diisi angka kodenya beda dengan yang akun pajak. Jadi kalau yang jenis setoran itu jenis pajak apa yang akan dibayarkan atau yang akan disetor. Misalkan kalau yang akun pajak tadi PPh pasal 21. Nah, misalkan kode jenis setorannya itu adalah PPh pasal 21 masa atau yang bayarnya tiap bulan itu, atau misalkan PPh pasal 21 tahunan, atau misalkan apalah jenis pajaknya yang akan jenis setoran yang akan dibayarkan. Itu nanti kalian juga bisa cari untuk kode-kodenya itu di internet. Itu sudah mudah untuk ditemukan kode-kodenya itu. Nah, kalian isikan sesuai dengan kode jenis setoran yang akan dibayarkan. Jangan sampai dalam mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran itu salah, karena diharapkan itu diisi dengan benar dan lengkap itu agar yang akan dibayarkan itu bisa diadministrasikan dengan tepat, bisa didata dan dicatat dengan tepat. Ini untuk pembayaran PPh misal pasal 23 masa. Nah, itu kan berarti ya harus diisinya sesuai kode akun pajak PPh 23 sama jenis setorannya yang PPh 23 masa. Jadi harus sesuai agar administrasinya di negara itu juga tepat. Untuk uraian pembayaran kita jelaskan, itu kan tadi cuma angka-angka kode akun pajak 41121, kode jenis setoran misal 100 atau 200 atau berapa gitu kan, kurang memudahkan untuk mengetahui itu untuk bayar pajak apa. Nah, makanya dijelaskan di uraian pembayaran agar kita juga untuk cross check-nya lebih mudah. Kita untuk membayarnya bayar apa gitu kan. Misalkan jenis setoran 100 itu kan digunakan untuk PPh pasal 21 masa. Berarti di uraian pembayarannya ya diisi aja
pembayaran PPh pasal 21 masa, bulannya apa, tahun berapa, gitu. Untuk keterangan di uraian pembayarannya. Nah, ada catatan lagi nih. Khusus untuk PPh final yang pasal 4 ayat 2 itu, yang ada 2, atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu yang pertama, kalau misalkan ada jual beli bangunan, itu dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi objek pajaknya di uraian pembayaran. Nah, kalau misalkan yang PPh final pasal 4 ayat 2 yang berhubungan dengan persewaan atas tanah dan bangunan, atau bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, jadi pokoknya ada hubungan transaksi sewa menyewa tanah dan bangunan yang PPh final pasal 4 ayat 2, itu juga dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa. Jadi intinya kalau untuk PPh final pasal 4 ayat 2, di uraian pembayaran ditambah keterangan antara nama pembeli atau penyewanya beserta lokasi objek pajak atau objek sewanya. Seperti itu. Kira-kira mudah ya untuk dipahami. Nah, selanjutnya itu adalah masa pajak. Itu sudah ada bulan Januari sampai bulan Desember. Kalau bayarnya PPh masa itu kalian beri tanda X atau tanda silang pada kolom bulannya. Misalkan bulan Agustus, berarti ya kalian tinggal X yang bulan Agustus. Tahun pajak diisi sesuai dengan tahun pembayaran atau tahun terutangnya pajak. Karena kalau masa kan berarti dibayarkan di tahun itu juga. Misalkan pajak terutangnya bulan Juli, berarti X-nya di bulan Juli, tahun pajaknya 2021 atau tahun berapa yang pajak terutangnya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah nomor ketetapan dan jumlah pembayaran dan terbilang. Yang pertama untuk nomor ketetapan dulu. Nomor ketetapan itu nanti diisi dengan nomor kolom ketetapan yang ada di surat ketetapan pajak atau SKPKB atau SKPKBT atau di surat tagihan pajak atau STP. Nah, nomor ketetapan pajak itu juga nggak wajib untuk diisi, jadi tidak suatu keharusan untuk mengisi itu. Nah, ini bisa diisi kalau apa? Kalau SSP yang digunakan untuk membayarnya itu adalah yang kurang bayar dari surat ketetapan pajak. Jadi misal pajak terutangnya yang dibayarkan itu masih kurang. Misalkan aslinya 2.700.000 dan yang baru dibayarkan adalah 2.200.000, masih terus akan membayarkan lagi kan pakai surat setoran pajak yang 500.000. Nah, itu berarti nanti ada nomor ketetapan pajaknya, ada SKP-nya. Nah, itu nanti dimasukkan di nomor ketetapannya, nomor ketetapan yang berapa. Seperti itu. Kalau misalkan enggak membayar kekurangan pajak, kayak gitu ya nggak perlu diisi, dikosongkan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah pembayaran. Jumlah pembayar adalah diisi sesuai nominal dari pajak terutangnya. Diisi berapa, pakai RP, bla 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 bla, koma 00 kayak gitu. Terus untuk terbilangnya ya udah tau lah ya, keterangan kata-kata menggunakan bahasa Indonesia dari jumlah pembayaran atau penyetorannya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya ada 3 bagian bawah, itu ada diterima oleh KPP atau kantor penerima pembayaran tanggal berapa, cap dan tanda tangan serta nama jelas. Jadi untuk yang ini, yang itu, yang ini ada KPP-nya yang isi, bukan wajib pajaknya. Jadi pihak bank atau kantor pos atau pihak-pihak KPP yang menerima pelayanan pembayaran pajak itu yang mengisi bagian ini. Diisi tanggal pembayaran, cap dari badan hukum tersebut, dan tanda tangan dari yang menerima, dan juga nama. Nah, untuk wajib pajak mengisinya yang di sebelah kolom kanan, wajib pajak atau penyetor. Ini titik-titik pertama diisi dengan kota pembayaran pajak, tanggalnya diisi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian cap dan tanda tangan. Capnya itu bisa cap toko atau cap dari badan usaha kalau memang badan usaha. Kalau wajib pajak pribadi, orang pribadi ya nggak perlu pakai cap.
tinggal tanda tangan sama nama jelas aja. Kalau badan usahanya badan berarti tanda tangan, nama jelas dari penyetornya, kemudian cap dari badan usahanya. Kemudian yang bawah sendiri itu ada terima kasih telah membayar pajak untuk pembangunan bangsa. Terus bawahnya ada ruang validasi kantor penerima pajak. Nah, ini nanti sama yang berhak mengisi itu adalah dari pihak KPP-nya atau kantor penerima pembayarannya. Nah, ini diisi apa? Itu nanti diisi nomor transaksi pembayaran pajak. Atau bisa juga nomor transaksi banknya kalau bayarnya di bank, atau nomor transaksi pos kalau bayarnya di kantor pos. Atau pihak-pihak lain yang kerjasama dengan penerimaan negara atau Dirjen Pajak. Nanti yang mengisi validasinya adalah pihak-pihak tersebut. Ibu mau mencontohkan cara mengisi SSP yang benar. Ibu mau tunjukkan share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh SSP atau surat setoran pajak, di mana lembarnya itu ditujukan untuk pihak-pihak yang berbeda. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ini adalah untuk arsip wajib pajak yang lembar pertama, sementara lembar kedua untuk KPPN, terus lembar ketiga untuk KPP, lembar keempat untuk bank persepsi, kantor, pos, dan giro, terus lembar kelima untuk arsip wajib pajak pungut atau pihak lain. Nah, kita untuk formatnya sama, format dari SSP antar lembar 1 dan seterusnya. Yang membedakan adalah yang di pojok kanan atas ini dan keterangan ditujukan surat setoran pajaknya. Nah, kita isi mulai dari yang pertama. Dimulai dari NPWP. NPWP adalah diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Nah, misalkan wajib pajaknya, nomor wajib pajaknya itu mana? Bentar. 01 512. Jadi per kolom itu diisi satu nomor. Kemudian 002 2, ini contoh saja ya, 504 000. Nah, ini kalian isi bisa dengan melihat keterangan soal. Untuk NPWP-nya berapa, tinggal dimasukkan di kolom NPWP. Untuk yang selanjutnya, untuk nama wajib pajak jelas diisi oleh namanya. Misalkan adalah PT Cendana. Ini terus alamat wajib pajak. Alamat juga diisi alamat wajib pajaknya. Jalan Pegang 17 Surakarta. Selanjutnya NOP. NOP atau nomor objek pajak itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu adalah diisi apabila ada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan tanah atau bangunan, seperti transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan untuk kegiatan-kegiatan membangun bangunan sendiri kayak gitu. Nah, karena kita asumsikan tidak ada transaksi seperti itu, tidak ada yang berhubungan dengan tanah dan bangunan, maka kita kosongkan atau kita tidak perlu mengisinya kalau memang tidak sesuai atau tidak ada gitu. Kemudian kode akun pajak sama kode jenis setoran. Nah, ini kalian bisa browsing atau bisa kalian cari di Google untuk kode-kode akun pajaknya atau kode jenis setorannya. Jadi itu mudah banget untuk ditemukan. Misalkan nomor 100. Nomor 100 itu adalah untuk membayar PPh pasal 21 yang masa. Terus kalau yang kode jenis setorannya 200 itu untuk PPh pasal 21 yang tahunan. Terus misalkan 310 itu untuk SKPKB PPh pasal 21. Jadi pajak yang masih harus dibayar dari PPh pasal 21 itu.
Terus ada banyak sekali untuk kode-kode jenisnya. Nah, kita di sini akan menggunakan yang misalnya paling sering dijumpai aja yang PPH pasal 21 masa. Jadi kita isi yang nomor 100. 100. Kode akun pajak juga sama, itu menunjukkan kita membayar pajak pajak PPH atau pajak PPN pasal berapa, itu tuh tiap jenis pajak itu ada kodenya sendiri-sendiri. Nah, kita karena ini kita mau membayar untuk PPH pasal 21 masa, berarti untuk kode jenis pajaknya adalah 411121. Ini juga kalian bisa cari kode-kode ini di Google kalau memang ingin tahu kode-kode atau ingin mengisi kode pajak yang akan dibayarkan. Nah, untuk uraian pembayarannya kita isi dengan pembayaran PPH pasal 21 masa pajak. Nah, kita mau bayar bulan apa pajak ini? Misalkan PPH pasal 21 kan per masa, per bulan. Nah, itu kita masanya masa bayar pajak untuk bulan apa? Misalkan untuk bulan Juni. Bulan Juni tahun 2021. Seperti ini. Nanti bisa kita tulis di bawahnya kalau memang terlalu panjang. Ini. Terus untuk masa pajak, karena kita membayarkan masa pajak untuk bulan Juni, maka di sini kita kasih tanda X. Tahun pajaknya diisi dengan tahun kita membayar pajak 2021. Setelah itu nomor ketetapan. Nomor ketetapan itu bisa dilihat di ini. Ada STP, SKPKB, sama SKP KBT. Nah, kalau ini kan untuk yang pajak kurang bayar. Kalau misalkan nggak ada atau tidak ada pajak yang kurang bayar, maka tidak perlu diisi. Jadi, formulir ini itu tidak perlu diisi semuanya kalau memang tidak sesuai dengan keadaan dari si wajib pajaknya. Kalau tidak kurang bayar, ya tidak ada yang perlu diisi di bagian ini. Terus ini adalah nominal rupiah yang akan dibayarkan atau pajak terutangnya. Misalkan Rp 2.200.158 begini misalkan. Terbilang sudah tahu semua ya, terbilang berarti kita isinya 2.200.150 rupiah. Ini kemudian diterima oleh kantor penerima pembayaran itu adalah diisi dari kantor yang menerima pembayaran, baik itu misalkan bank atau misalkan kantor pos atau pihak-pihak lain yang menerima pembayaran pajak. Itu diisi di sini, berisi dengan nama terangnya juga, tanda tangan sama cap. Nah, untuk wajib pajaknya atau yang menyetorkan pajaknya itu mengisinya di sini. Ini adalah kotanya, Surakarta. Kemudian tanggal berapa kita bayar. Karena ini masanya bayar bulan Juni, berarti kita membayarkannya bulan Juli. Misalkan tanggal 10. Salah. Ini harusnya nggak bisa. Surakarta. Bentar, bisa digeser. Tanggal, nah di sini. 10 Juli 2021. Cap dan tanda tangan itu nanti nama dari penyetornya siapa, diisi dulu, misalkan Arif Muhammad. Bang Arif bayar pajak nih. Ini kita nanti beri bubuhkan tanda tangan di sini untuk Bang Arif.
dan juga disertai dengan cap dari PT Cendana Bakery-nya, cap toko sama tanda tangannya Bang Arif sebagai penyetornya. Nah, untuk yang bagian bawah itu adalah ruang validasi untuk kantor penerima pembayaran. Ya, itu nanti yang mengisi ya yang menerima pembayaran, bisa banknya atau juga kantor pos atau pihak-pihak yang dipercaya untuk menerima pembayaran pajak. Itu nanti yang mengisi pihak sana. Untuk wajib pajak cukup itu yang diisikan. Cukup mudah kan untuk mengisi surat setoran pajak. Menjelaskan sedikit mengenai SSPJP atau Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor. Untuk lembar rangkapnya itu ada lembar 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, dan lembar keempat. Nah, itu lembarnya itu untuk apa saja? Jadi lembar ke 1A kalau untuk pabean cukai pajak itu kan ada 8 rangkap kan, sama aja. Lembar pertama atau lembar ke 1A itu untuk KPBC melalui penyetor atau melalui wajib pajak. Lembar ke 1B digunakan untuk wajib pajaknya. Lembar ke 2A itu digunakan untuk KPBC melalui KPPN. Kemudian lembar ke-2B dan lembar ke-2C itu untuk KPP melalui KPPN. Lembar ke-3A dan lembar ke-3B itu digunakan untuk KPP melalui penyetor atau wajib pajak atau KPBC. Dan lembar ke-4 itu digunakan untuk Bank Devisa Persepsi, Barang Persepsi, atau PT Pos Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal khusus mengenai SSPJP yang bisa kalian baca sesuai di PPT-nya, karena itu cukup banyak yang harus perhatikan. Ada 7. Jadi yang pertama, SSP itu dilaporkan dalam SPT masa. PPN adalah SSPJP yang lembar ke-3A. Kemudian apabila SSPJP itu ada pembayaran pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM impor. Nah, SSPJP-nya yang dilaporkan dalam SPT masa pajak PPNBM itu adalah fotokopi SSPJP yang lembar ke-3A. Kemudian yang ketiga, SSPJP yang dilaporkan dalam SPT masa PPH adalah SSPJP lembar ke-3B dan seterusnya. Itu ada ketentuan-ketentuan khusus dari SSPJP. Nah, sementara untuk yang satunya itu surat setoran cukai atas barang kena cukai dan BPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Itu juga lembarnya ada 6. Kalau yang ini ada 6, yaitu lembar 1A, 1B, 2A, 2B, 3, dan 4. Keterangannya untuk lembar ke-1A untuk KPBC melalui penyetor atau wajib pajak, lembar ke-1B untuk penyetor atau wajib pajak, lembar ke-2A untuk KPBC melalui KPPN, lembar ke-2B melalui untuk KPP melalui KPPN, lembar ke-3 untuk KPP melalui wajib pajak, dan yang lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau untuk Pos Indonesia. Baik, itu adalah tugas yang bisa kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan kalian mengenai pembelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan SSP, cara pengisian SSP, dan juga surat setoran yang lainnya. Kalian bisa kerjakan dengan ketentuan sebagai berikut dan dikumpulkan besok pukul 10. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar anak-anak semua, dan bisa bermanfaat hari ini, besok, dan kedepannya. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rasa semangat untuk selalu belajar meskipun dalam keadaan yang masih sulit di keadaan pandemi saat ini. Semoga tidak memutus semangat anak-anak untuk selalu belajar, karena belajar itu bisa kita lakukan di mana saja, seperti pepatah yang ada di slide terakhir. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Jadi bisa kita ambil di sini adalah belajar itu bukan tentang
pelajaran yang ada di textbook, yang ada di buku pelajaran kalian, mengenai perhitungan akuntansi, mengenai perpajakan, dan semua yang ada di buku textbook. Belajar itu bukan hanya hal itu, kita bisa belajar banyak hal, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri, kita bisa belajar dari alam. Dan semua hal bisa kita pelajari, jadi jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah patah semangat untuk selalu belajar. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika Ibu memiliki salah kata dalam menjelaskan. Mohon maaf, semoga sedikit materi ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa membekas untuk kalian sehingga pembelajaran hari ini tidak sia-sia. Baik, terima kasih. Semangat selalu jaga protokol kesehatan, jangan pernah dilanggar agar pandemi ini bisa cepat diatasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.